kelimpahan seberang laut beralih padamu. Saudara, coba tirukan, ya. Kelimpahan seberang laut akan beralih kepada saya. Demi nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sekali lagi kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-5. Para kekasih, mari kita akan membacanya dengan suara yang nyaring. 1, 2. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Katakan luar biasa. Saya percaya dalam tempo singkat ini terjadi pada saya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, orang mendengar firman harus beriman. Amin. Ingat ya saudara, segala perjanjian Tuhan itu baik adanya baik. Katakan semua perjanjian Tuhan adanya baik. Bila saya menyambut dengan iman, semua yang baik terjadi pada saya. Ya saudara, ini penting sekali. Sebab ada orang mendengar firman mempertanyakan. Dan dia tidak begitu yakin. Atau dia ragu dengan kebenaran apa yang disampaikan kepadanya atau apa yang dia baca. Itu sebab dia menerima firman tidak dengan iman. Bila dia menerima firman tidak dengan iman, maka tidak terjadi kepada dia. Saudara, dan Tuhan menegur semua orang yang kurang beriman dalam menerima firman. Saudara, Alkitab mengatakan setan itu percaya kepada Allah dan menggeletar. Apa artinya? Setan mengerti firman Tuhan. Dia paham firman. Itu sebab dia mencoba menemui orang-orang yang tidak percaya atau yang kurang percaya kepada firman. Saudara, dan dia memutarbalikkan firman. Karena dia mengerti firman. Saudara, orang yang tidak mengerti tidak bisa memutar balik. Ya, saudara. Tidak mungkin. Itu ilmu alibi ada diajarkan di dalam sekolah kepolisian, sekolah intelijen, saudara. Jadi hanya orang yang mengerti bisa memutar balik. Saudara, iblis mengerti firman, itu sebab dia memutar balik. Kalau iblis tidak mengerti firman, dia tidak bisa memutar balik. Saudara, itu sebab Anda harus tahu, kita hidup ini menghadapi iblis, setan, dan sebangsanya yang mencoba untuk merekayasa sehingga pengertian firman yang benar itu diselewengkan. Supaya apa? Supaya 1, kita dihukum. 2, kita tidak terima semua perjanjian yang luar biasa yang Tuhan janjikan di dalam kitab ini. Itu sebab, semua katakan itu sebab, pertama-tama sebelum saya mendengar firman, saya menengking iblis dalam nama Yesus untuk keluar dari hidup saya, dari pikiran saya, supaya saya 100% bisa percaya kepada firman Allah. Amin. I just told you that Satan, the devil's spirit, just knowing so well all the Bibles, what's content of the Bible, what's the words of God, they know well. That's why they can back down and they can turn back everything that is in the righteousness of God to become their righteousness. That is sinful ways of thinking. That's why before we receive the words of God, we have to pray firstly. And we command all the devil's spirit to get out from our life, our heart, our mind as well, so that we can receive all the blessing of the words of God, and we have the full faith and believing in the words of God. Saudara, dan ini merupakan sesuatu hal yang Anda dan saya harus miliki. Itu sebab selalu sebelum firman, saya ajak Anda menghancurkan apa? Menghancurkan apa? Kuasa iblis. Amin? Halo, amin. Supaya apa? Saya mau tanya, supaya apa?
supaya kita bisa menerima dengan iman semua firman. Supaya terjadi. Karena iblis itu very smart, sangat pintar. Kenapa? Karena dia mengenal firman. Saudara, dan dia menggeletar di hadapan hadirat Allah. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara kita tidak menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa iblis dari hidup kita, dari sekitar kita, maka iblis akan berhasil memutar balik, saudara. Dia akan counter back, dia akan mengubah semua yang benar dari firman menjadi tidak benar. Ya, itu sebab kita harus di rumah juga, kalau saudara mau baca Alkitab, saudara menengking dalam nama Yesus. Hai iblis, aku perintahkan engkau keluar dari hidupku, keluar dari rumah tanggaku, aku mau mendengar firman, aku mau membaca sabda Tuhan, aku mau menerima dengan iman, supaya mujizat terjadi kepadaku. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya ingin supaya semua saudara memperhatikan pelajaran ini. Ya, pelajaran ini luar biasa sekali. Saya tidak akan panjang lebar, tetapi saya perlu menjelaskan sedikit. Saya baca saja ya. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saudara, dalam terjemahan King James 2000 dikatakan, the abundance of the sea shall be converted unto you. Segala kelimpahan dari laut akan dikonversikan kepadamu. Apa arti konversi? Ya saudara, saya menjelaskan arti konversi satu di bidang tenaga kelistrikan, yaitu tegangan tinggi listrik, sutet di trafo step down dari 500.000 volt menjadi 150.000 volt dan masuk ke rumah kita 220 volt saja. Ya, supaya tidak mematikan, tapi ingat 220 volt itu mematikan. Di luar negeri, negara maju tidak pakainya 122 volt. Ya, saudara. Separuhnya ini. Supaya bisa berguna. Dua, konversi di bidang falas, di dalam mata uang, saudara orang luar negeri, boleh masuk, boleh jual beli di sini, ataupun membeli barang di sini, tapi harus pakai uang sini. Uang dia, uang mereka harus dikonversi. Ya, pada money changer atau pada bank, dan mereka menukar dolar mereka, atau lira Italia mereka, atau dinar Saudi Arabia, itu ditukar ke Indonesia rupiah. Baru bisa. Nah, itu konversi. Saudara, ya perhatikan. Segala kelimpahan dari seberang laut akan dikonversikan. Saya sudah jelaskan, tidak setiap kita menerima sama. Itu namanya bukan konversi. Saudara, dikonversikan setiap kita memiliki karunia pemberian yang berbeda dan spesifik bagi setiap orang. Setiap kita tidak sama. Itu sebab hal yang paling baik adalah membuang iri hati. Katakan, hal yang paling baik supaya saya menerima konversi ilahi adalah saya harus membuang iri hati. Saya harus mohon supaya kepada saya pribadi secara khusus Tuhan memberi kepada saya. Itulah pemberian terbaik seumur hidup saya. Amin. Ya. Jadi Tuhan luar biasa. Kalau dalam ruangan ini ada berapa ratus orang, di seluruh dunia ada berapa ratus juta umatnya, berapa miliar umatnya, semua penduduk dunia sekarang 6,23 miliar manusia. Saudara, berapa miliar orang-orang Kristen yang berharap kepada dia, ya segitu miliar dia mau memberikan. Itu namanya konversi. Saudara, tidak sama rata semua. Ya semua, tetapi semuanya itu mempunyai equality. Ya saudara, tidak semuanya equal, sama. Semua berdiri, yang tinggi ya tinggi, yang agak tinggi, yang pendek ya pendek. Ya melihat di balik tembok, hanya yang tinggi bisa lihat. Itu equal. Landasannya satu. Tetapi kalau equality itu artinya yang tinggi ya tidak usah pakai landasan, tidak usah pakai dingklik. Yang agak tinggi, yang setengah pendek ya perlu pakai bangku untuk bisa melihat di balik tembok. Yang kecil
bangkunya lebih tinggi. Sehingga baik yang tinggi, yang tanggung maupun yang kecil bisa melihat semuanya. Itu namanya equality. Saudara, Tuhan ingin supaya tiap-tiap orang menerima konversi supaya semua bisa melihat kebaikan Allah. Semua bisa melihat apa yang Tuhan siapkan bagi dia. Jadi kalau seorang Kristen, seorang anak Tuhan, dia tidak jelas visinya, dia tidak jelas apa yang Tuhan mau kasih dalam hidupnya, dia tidak bisa semangat, saudara. Itu jelas, itu manusiawi. Tetapi coba kalau saudara mempunyai harapan, besok katanya si A atau si X mau bayar utangnya sama saya. Atau besok saya akan diberi kerjaan yang lebih bagus oleh bos saya. Saudara, mungkin saudara penuh dengan harapan, malam tidak bisa tidur. Ya saudara berkata malam diajak makan, enggak, kamu ajak yang makan, aku sudah kenyang. Saudara, banyak harapan untuk esok hari. Saudara, nah Tuhan memberi konversi supaya masing-masing kita mempunyai harapan yang besar untuk yang akan datang. Kita sudah bisa melihatnya, kita tidak remang-remang, kita pasti bahwa Tuhan memberi kepada aku yang terbaik, terbesar. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Inilah konversi, membuat kita bisa mengalami equality dalam hidup kita. Kata dari seberang laut, saudara, saya sudah jelaskan beberapa kali. Saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah, bukan belum ya, tapi tidak pernah. Katakan tidak pernah. Saudara, tidak pernah itu berarti ya saudara sama sekali nggak pernah lihat. Ya, sampai detik ini. Ya, kita ingin apa yang sampai detik ini kita tidak pernah lihat, setelah detik ini kita akan melihat. Amin. Kita akan menerima. Kita akan menerima. Amin. Jadi saudara mesti tahu apa yang tidak pernah, kata tidak pernah ya sampai saat ini kita bicara ini. Tetapi untuk selanjutnya kita yakin kita akan menerima. Amin. Ya, jadi kita sudah lulus dengan slide tadi. Sekarang saya masuk pada fungsi terang dari Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus adalah sumber terang. Ini luar biasa loh saudara. Ya, kita tahu kalau kita menyalakan listrik, begitu kita ceklek, dia langsung nyala. Saya mau tanya, kita perlu tunggu 1 menit atau 2 menit? Tidak perlu, langsung. Ya saudara, langsung nyala dia. Ya, selama dia punya kabel bagus, saudara, dia punya konektor. Ya, konektor ini dalam bahasa Jepang cetekan. Itu bagus ya, pasti bisa langsung nyala dia. Tidak tunggu lagi. Ya, itu kita punya sumber lampu sekarang ini. Tetapi Roh Kudus berbeda. Ya, saudara. Nah, kita akan melihat pada ilustrasi gambar background dari slide saya ini, Ibu Gembala memasangkan tabut Allah. Saudara melihat peti perjanjian, tabut Allah yang warna kuning itu, peti itu ya. Nah, itu dari situ, saudara, itulah sumbernya. Itulah sumbernya. Katakan tabut perjanjian Allah. Itulah sumber segalanya dalam hidup saya. Ya. Nah, jadi dari tabut itulah keluar, terpancar sinar kehidupan. Ya, saudara. Nah, itu sebab Roh Kudus itu berasal dari perjanjian Tuhan. Ingat, namanya tabut. Tabut adalah peti perjanjian. Peti perjanjian. Jadi di dalam peti ini ada begitu luar biasa perjanjian Allah yang dahsyat, ya. Nah, saya mengumpamakan fungsi Roh Kudus itu adalah terang, seperti yang keluar dari tabut Allah, ya, saudara. Menerangi 3 rumah. Ini 3 rumah yang kita hidupi dari sekarang di dunia sampai ke sorga. Rumah yang pertama adalah rumah jasmaniah. Katakan rumah jasmani. Tubuh saya sebagai anak Tuhan.
Ya, jadi kalau saudara anak Tuhan, saudara ada rumah jasmani. Di mana di dalam saudara ada Roh Kudus. Amin. Jadi kita harus tahu di mana kita berada, kita membawa Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena kita adalah rumah jasmani. Saudara, setiap kali dalam doa mau perjamuan kudus, saya selalu mengatakan ketika kita mengangkat roti, supaya roti ini, tubuh Yesus ini, menyucikan tubuh kita. Sehingga tubuh kita boleh berlayak menjadi rumah Roh Kudus. Katakan, supaya tubuh saya layak menjadi rumah Roh Kudus. Bait Roh Kudus kembali, ya. Saudara, ini rumah jasmani kita. Dan tabut Allah, Roh Kudus itu menerangi tubuh kita. Jadi kalau saudara dalam keadaan pikirannya saudara budak ataupun deadlock dan saudara nggak bisa mikir lagi, saudara, maka saudara serahkan pada Roh Kudus. Itu sudah kebiasaan saya dari sejak zaman purbakala, dari sejak zaman dulu. Kalau saya tidak bisa menangani, saya tidak tahu, saya tidak kepingin cari tahu, tidak, ya saudara. Jadi kalau saya tidak tahu dan saya tidak bisa, saya tidak ngerti, saya tidak paham, maka saya akan berkata, ya Roh Kudus, hamba serahkan padamu Tuhan. I just don't know at all exactly. I just surrender to you, oh Holy Spirit. You will give to me all the information, all the things that I have to do. Udah, cuman itu aja. Saya nggak kepingin tahu masalahnya. Saudara, jadi hidup saya itu enteng. Orang kalau hidupnya berat, kelihatan. Itu sebab kalau saudara tidak bisa, tidak tahu, dan tidak paham, saudara hanya perlu menyerahkan pada Roh Kudus. Mau demikian? Belajar. Ojo opo-opo mbok pikiri. Mengko mustokone meletek. Ya, tidak usah. Jangan banyak kepikiran. Saudara, itu sebab hidup saya enteng. Dan saya hanya mempersembahkan hati dan pikiran saya untuk firman. Titik, sudah. Sehingga apa? Sehingga saya apapun nanti kalau Tuhan perlu saya tahu, Tuhan kasih tahu. Tapi saya tidak, bukan seorang kaipo. Saudara, saya bukan seorang yang kepingin tahu semua. Tidak. Terlalu banyak pikiran dan tugas saya. Tidak sempat kepikiran. Itu sebab saya perlu menjelaskan kepada saudara, jadikan hati saudara rumah Roh Kudus. Karena saudara mempunyai rumah jasmani yang harus diterangi oleh tabut Allah, oleh Roh Kudus. Amin. Halo, yang mengerti beri tepuk tangan bagi dia. Kedua, saudara, Roh Kudus menerangi rumah yang kedua, yaitu rumah ibadah, rumah kebaktian. Sekarang ini kita rumah ibadah, ya. Tubuh Kristus, katakan tubuh Kristus. Persekutuan anak-anak Tuhan. Jadi kita ini persekutuan anak-anak Tuhan semua ini, ya. Namanya PAAT. Paham? Apa? Persekutuan anak-anak Tuhan. Ya, kita semua persekutuan anak-anak Tuhan. Nah, kita ini adalah bersama dengan gedung gereja ini di mana kita bersekutu adalah rumah ibadah. Dan kita membutuhkan Roh Kudus menerangi rumah kita. Rumah kita dalam persekutuan. Sehingga rumah kita ini, saudara, sekian banyak saudara, dan masing-masing rumah-rumah Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, semua harus dapat sumber terang dari Allah Roh Kudus, dari tabut Allah. Saudara, ya, maka, katakan maka, rumah ibadah saya ini, termasuk pribadi saya, akan terang benderang. Tidak ada kegelapan. Berarti tidak ada ketakutan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Apa sih yang membuat orang takut? Kurang uang. Sudah. Kemudian kuasa kegelapan yang masuk dalam keluarga mereka.
dalam hati, dalam pikiran mereka. Karena ada yang memelet ataupun mengguna-guna saudara. Sehingga saudara pikirannya menjadi gelap. Orang kalau gelap takut. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan di rumah ibadah, persekutuan kita harus selalu ada terang Allah. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti mengundang terang Tuhan turun. Saudara datang dari rumah dengan remang-remang agak gelap dan lain sebagainya. Gelap gulita barangkali. Saudara masuk dalam rumah Tuhan ini. Saudara memuji Tuhan, mengangkat tangan, bertepuk tangan, mendengar firman. Saudara pulang penuh dengan terang dari Tuhan. Amin. Itu terang dari rumah Allah. Rumah ibadah membutuhkan terang dari Roh Kudus. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan kita harus memiliki sebagai anak-anak Tuhan, kalau pulang dari kebaktian, saudara harus berubah. Datang boleh gelap, datang boleh pikirannya kusut, pulang harus terang benderang. Amin. Katakan, angkat tangan saudara, tangan kiri di sini. Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, hamba mohon, bila hamba datang dengan kegelapan, hamba mohon, supaya hamba pulang sebentar, dengan terang Roh Kudus, yang luar biasa, dalam nama Yesus, sehingga Engkau menunjukkan kepada hamba, segala perkara yang masih jauh ke depan, yaitu harta di seberang laut. Karena Engkau memberikan terang-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Dan yang ketiga, rumah di sorga. Katakan rumah di sorga. Saya merindukannya. Saya akan menjadi mempelai Kristus. Supaya saya berhak masuk ke sorga. Yang aminkan, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya saudara, jadi ini 3 rumah yang memerlukan penerangan Roh Kudus. Yang pertama kembali saya, ya, rumah jasmani, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. Dengan suara yang nyaring, 1, 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Saudara, ada beberapa kejanggalan ya bila kita merunut secara sintaksis, ilmu tata bahasa dan arti kalimat. Ada 2 kejanggalan. Yang pertama, saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ada hubungan apa antara tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus dengan kalimat dan kamu bukan milikmu sendiri? Wah, ini harus membuat kita terkejut, membuat kita kepikiran. Wah, aku hidupnya bukan milikku sendiri. Itu sebab aku harus minta Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu masuk dalam hidupku dan menguasai hidupku. Ya, saudara. Nah, ini adalah sesuatu dalam ayat yang ke-19 bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ya, saudara. Karena kamu mendapatkan Roh Kudus. Jadi begitu Roh Kudus masuk di dalam kamu dan kamu menjadi bait Roh Kudus, kamu menjadi milik Allah.
Saya mau tanya, senang apa susah? Senang dong. Luar biasa senangnya saudara. Kalau saudara milik Allah. Karena Roh Kudus masuk pada saudara. Jadi seorang yang mempunyai Roh Kudus, dia bukan hanya terang, tetapi dia dimiliki oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara dimiliki oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Saudara, saya ingin supaya saudara tersanjung dengan ayat ini. Dan dua, bukan hanya tersanjung, saudara lebih aware, saudara lebih hati-hati. Karena di mana saudara berada, saudara bukan milik saudara. Saya mau tanya, milik siapa? Milik Tuhan. Karena saudara punya Roh Kudus. Nah ini loh saudara. Pasal yang ke-6 dari 1 Korintus ini tentang tubuh kita. Ya saudara. Jadi kita harus waspada, kita membutuhkan terang Roh Kudus. Supaya dia memberi kepada kita. Begitu kita mendapatkan Roh Kudus, kita menjadi milik Kristus. Ini yang pertama. Ya, dari segi frase, sintaksis. Yang kedua, ada terdapat dalam ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah di titik-titik 10 tahun. Ada yang merasa hidupnya dicicil 10 tahun? Tidak, ya, semua dibayar lunas oleh Tuhan. Kalau kita sudah lunas, kita manusia bebas. Amin. Jadi saudara tidak diperhamba oleh siapapun, sudah dibayar lunas. Kenapa? Karena saudara telah dibayar. Harga saudara, harga saya dibeli dengan harga lunas. Semuanya sudah dibayar. Sehingga, katakan sehingga, konsekuensi hukumnya, layaknya saya menganggap tubuh saya bukan milik saya. Tetapi milik siapa? A, bank. B, negara. C, Tuhan Yesus. A, B, C. Ya, banyak anak-anak itu tidak lulus karena tidak membaca peraturannya. Disuruh menjawab A, B, C, jawab kalimat. Ya, nah, para kekasih, saya ulangi lagi, karena kita telah dibeli lunas oleh Tuhan, maka kita milik A, bank, B, negara, C, Tuhan Yesus. C, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Oleh sebab itu saudara, diberkatilah saudara dan pulang dengan damai sejahtera. Korban kolektor saudara dihargai dan diberkati. Teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki pasal 3 ayat 8 dan 10. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah. Karena saudara taat dan patuh pada perintahnya. Diberkatilah engkau luar biasa. Dan engkau menjadi saluran berkat, kesaksian, dan nama baik mempermuliakan Bapa di sorga. Diberkatilah saudara yang sudah hadir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.